Bismillah, Samsung Galaxy A37 hadir di saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kenaikan harga semikonduktor, melemahnya rupiah, sehingga harga resminya menembus 6 bahkan 7 jutaan. Kalau ada yang bilang overprice, mungkin semua ponsel yang rilis resmi di 2026 bakal dapat sentimen seperti ini. Walau sebetulnya Samsung udah ngasih promo upgrade storage juga kok. Beli yang 128 GB, dapatnya yang 256 GB. Bahkan harga di marketplace acap kali lebih murah dan bisa dikurangi lagi dengan promo diskon. Oke, buat yang masih nonton di detik ini, hatur nuhun ya. Saya akan langsung bahas kekurangan dan kelebihannya saja. Dan dicocok-cocokin dengan namanya, akan ada 3 poin kekurangan plus 7 poin kelebihan yang akan saya jabarkan. Kok banyak kelebihannya? Ya karena menurut saya seperti itu ya. Dan untuk 3 kekurangannya, langsung aja. Yang pertama, kita bakal butuh ekstra budget buat beli pelindung kalau punya Galaxy A37. Maksudnya, di dalam box penjualan sama sekali nggak dapat anti gores, apalagi casing. Saya sendiri beli casing tipis semi transparan begini, 20 ribuan saja, plus diselipin stiker biar lebih personal. Tempered glass sih bisa dicari ya, banyak di marketplace kalau buat HP Samsung mah. Lalu yang kedua, Samsung masih ketinggalan soal penggunaan baterai silikon karbon. Makanya rata-rata HP mereka baterainya 5000 mAh saja paling besar, padahal dulu ada loh M seri Samsung yang baterainya 6000 bahkan 7000 mAh juga. Walau lebih tebal ya pastinya, tapi ini kurang kapasitas aja ya, bukan boros. Lalu yang ketiga, interconnectivity Samsung masih eksklusif dengan AIoT Samsung saja atau khusus dengan laptop Windows. Buat saya yang pengguna MacBook, kehadiran aplikasi padanan dari brand smartphone asal Tiongkok di macOS sungguh membantu buat pekerjaan soalnya. Ya segitu doang sih paling minusnya ya. Mudah-mudahan segera dikerjakan tuh, biar Samsung bisa connect juga ke macOS. Kalau kelebihannya, kita mulai dengan baterai juga. Iya, walau nggak besar-besar amat baterainya, sejatinya Galaxy A37 ini bisa bertahan 24 jam lebih saat saya andalkan ngetrip ke Jakarta kemarin. Nyaris tanpa wifi, dalam 25 jam penggunaan, dia masih sisa 24%, padahal screen on time-nya dapat 4 jam 26 menit, cukup tinggi ya buat standar pemakaian saya, dan itu include gaming main PUBG Mobile selama 1 jam. Kabar baiknya, fast charging Galaxy A37 sudah 45 watt dan support charger power delivery selain juga gancas. Jadi nggak dapat casan di penjualan pun buat saya nggak masalah. Yang kedua, sudah ada Pro Video Mode. Jadi kita bisa rekam video manual biar lebih sesuai preferensi, utamanya biar metering dan juga white balance-nya nggak turun naik kayak di mode auto. Hasilnya kayak gimana? Ini lagi mau lihat. Ketiga, ya apalagi sih mau nggak mau, jaminan update OS yang panjang jadi kelebihan Samsung. 6 kali bos, itu aslinya bikin biaya atau perhitungan cost base dari produknya naik, dan Samsung berani kasih jaminan begini mesti karena tim di balik One UI sudah matang. Lihat aja fitur-fiturnya yang bikin dia jadi salah satu custom UI Android terbaik. Mungkin bisa jadi yang terbaik beneran malah kalau nanti sudah bisa mirroring dan juga explore file dari macOS. Nah yang keempat, alasannya adalah good luck. Buat yang gampang bosan, tapi belum niat jual HP-nya karena jatah update OS yang 6 kali itu belum habis, boleh oprek Samsungnya pakai aplikasi ini. Saya paling butuh sama Lockstar yang bisa bikin widget dari aplikasi apapun ditambahkan ke lock screen. Di custom UI lain, paling widget bawaan atau dari beberapa apps saja yang bisa ditongolin di lock screen kayak gini. Bahkan kalau di flagship Samsung yang pakai panel LTPO, bisa dimunculkan di always on display-nya juga. Kepake banget buat saya guna munculin countdown ke waktu sholat selanjutnya biar nggak mepet azan ya siap-siapnya. Lalu yang kelima adalah multimedia. Saya enjoy doom scrolling di HP ini, agak berbahaya memang ya. Cuma karena kemarin kan lagi di perjalanan, oke lah nggak apa-apa scroll video vertikal mulu, karena memang pas nggak bawa buku juga buat dibaca. Layar Super AMOLED-nya memang enak dipandang di mana kerapatan, vibransi, kontras dan juga kecerahan semuanya aman, pun loudspeaker stereonya bisa dipolin biar kenceng tanpa jadi sember. Gaming bukan yang terbaik di kelas harganya, di mana di PUBG Mobile bisa dapat smooth extreme hingga HDR ultra saja. Iya, karena cuma ekstrim alias 60 fps, wajar juga suhunya aman pas dipakai main satu sesi dengan mengandalkan sinyal seluler doang. Aman sih,
tapi sekali lagi bukan yang paling mantap gaming experience-nya. Lalu yang keenam adalah soal looks dan feels-nya. Walau sedikit lebih tebal dan juga berat dibanding Galaxy A57, sebenarnya saya lebih suka hand feel dari Galaxy A37 ini. Frame body polikarbonat lebih terasa safe and smooth aja gitu ya di tangan ini. Nggak khawatir bakal muncul gores halus kayak kalau pakai frame metal. Pun nggak cemas bakal gores ke gadget lain kalau misalkan disakuin bareng atau disimpan di tas. Kalau look sebetulnya nggak banyak penyegaran ya dibanding Galaxy A36, bahkan dimensinya masih sama persis loh. Cuma ya desain minimalis kayak gini tuh terasa abadi dan juga matang. Menyiratkan kalau sang empunya sudah punya pakem dalam hal desain, jadi hanya mengubah sedikit-sedikit di detail saja. Nah yang ketujuh adalah masalah security. Kalau misalkan saya harus stay di satu smartphone Android saja, maka besar kemungkinan saya akan memilih HP-HP-nya Samsung. Iya, untuk mengamankan akun YouTube dan perbankan, saya akan pakai Secure Folder untuk memisahkan kredensial penting dari media sosial ataupun celah lain yang bisa dimanfaatkan penipu atau mungkin peretas di luar sana. Auto Blocker pasti juga saya nyalakan agar tak ada APK yang bisa diinstal selain dari Play Store maupun Samsung Store. Dan Knox Vault yang hardware level juga memberi rasa aman bahwa akun saya tidak akan bocor semisal atau andai kata HP-nya hilang. Dan akan lebih aman lagi tentunya jika saya memanfaatkan fitur eSIM yang ada di Galaxy A37 ini. Nauzubillahi min dzalik, tapi seandainya HP saya hilang, yang menemukan tidak akan bisa mematikan koneksi datanya dengan mencabut SIM card. Kan saya pakai eSIM ceritanya. Gimana? Apakah 3 plus 7 poin yang saya sampaikan di video ini relate sama pola pemakaian dan juga kebutuhan kamu? Boleh kok kalau mau share poin plus dan minus menurut versi teman-teman di kolom komentar. Oh iya, gimana kameranya? Di mata saya, karakter warnanya lebih natural, nggak neko-neko sehingga terkesan less dramatik dibanding karakter kamera dari brand HP lain. Urusan performa dalam metering dan mengunci fokus nggak ada masalah, portretnya juga rapi, selfie-nya juga oke ya, tidak ada masalah krusial sama sekali, meski rasanya juga nggak stand out banget. Tapi mode steady di perekaman videonya asli bikin hasilnya smooth meski merekam sambil menuruni anak tangga. Frame rate pun terlihat stabil saat diajak panning, jadi boleh simak sampel kameranya setelah ini ya, biar teman-teman bisa cek sendiri juga hasilnya seperti apa nih kameranya. Paling saya mau minta tolong cek dan juga komen ya, di akun marketplace kamu, Galaxy A37 ini paling murah bisa didapat di harga berapa coba? Sip, oke, sudah dicek, langsung komen aja. Videonya sampai di sini, hatur nuhun sudah menyimak. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan Mei. Iya berarti 17 Mei.
Video 4K 30 fps di kondisi pencahayaan cukup sambil jalan. Kita menghindari dedaunan sambil panning, tilting, panning lagi. Pakai mode super steady full HD 30 fps. Sekarang kita coba turun tangga ya. Kerasa nggak hentakannya? Atau sambil tilting? Selesai turun tangganya, kita lanjut naik tangga. Mudah-mudahan nggak kerasa hentakan kakinya. Situ jalan lagi. Harusnya sekarang lebih stabil. Tilting, panning. Gimana? Kamera depan juga bisa 4K 30 fps sambil naik tangga. Ada backlight dan ini kalau mau cahaya yang paling pas kayak gini. Gimana? Kita kan di smart audionya juga, mudah-mudahan background musiknya yang nggak terlalu kencang juga nggak masuk ke rekam, biar nggak ada masalah sama AdSense juga. Gimana segini? Galaxy A37 5G 6 jutaan sekarang.